kita tujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini bukan untuk mengubah visi sekolah. Jadi hanya praktek untuk membuat prakarsa perubahan sekaligus menyusun visi sekolah yang ada kaitannya dengan tugas saya sebagai CTP Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Untuk itu monggo Bu Sri menyampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anakku sehingga nanti kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Monggo Bu Sri. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Kanikola, atau yang mewakili sudah pilih Mbak? Bisa Pak Nurjani. Yang terhormat Bapak Ibu, Tuan Guru, anak-anak semua yang berbahagia, juga Ibu Sulastri SPD selaku calon guru pemula angkatan 10 yang luar biasa. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga bisa saling berdiskusi dengan anak-anak ya. Semoga kesempatan ini nanti bisa memberikan berkah barokah ilmu yang bermanfaat ya. Tentunya anak-anak ini adalah anak yang terpilih gitu ya, karena dimasukkan di ruangan ini diajak diskusi, pasti dari segi karakternya juga sudah biasa. Ditunjukkan ya inovasinya, kreatifnya, dan inspirasinya pasti. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan juga anak-anak ya, apa sebenarnya maksud dan tujuannya kita berkumpul di sini. Nah, seperti yang saya Bu Lastri tadi sudah betul bahwasanya di sini Bu Lastri akan mensimulasikan, mempraktekkan bagaimana merumuskan sebuah visi sekolah. Nah, itu mohon bantuan kepada Bapak Ibu, adik semua untuk membantu mensupport keberlangsungan acara ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa tugasnya Pak membuat di sekolah, kan sudah ada. Jadi seperti ini anak-anak semuanya, Bu Lastri di dalam pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul yang diselesaikan. Modul 1, 2, 3. Modul 1 itu ada 1.1 kalau tidak salah tentang belajar KBB. Mungkin anak-anak yang belajar Bu Lastri sudah mulai merasakan bagaimana Bu Lastri membawa anak-anak ini mau belajar yang berbeda pada murid yang menyenangkan gitu ya. Terus yang kedua, kemarin Bu Lastri juga belajar tentang peran dan visi guru penggerak. Nah, saya yakin Bu Lastri sudah menerapkan di sekolah, apalagi beliau sudah melakukan kurikulum sebagai role model, tentunya akan mudah sekali memberikan pembebasan itu. Ya, Bu Lastri akan terus merefleksi diri bagaimana hal-hal yang baru itu bisa disampaikan kepada satuan pendidikan. Terus berikutnya yang hari ini adalah modul 1.4 itu tentang visi guru penggerak, yang implementasinya nanti bisa menunjukkan visi sekolah. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bersama bahwasanya sesuai Permendikbud tahun 2023 bahwasanya seorang kepala sekolah itu syarat mutlak utamanya harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Nah, jadi Bu Lastri di sini dalam mengikuti pendidikan guru penggerak walaupun tidak ada arahan ke sana. Jadi nanti berarti menjadi kepala sekolah kan, yang itu kan bagus ya Bapak Ibu. Yang penting ilmunya itu bisa didapat. Nah, seperti itu. Harapannya nanti kalau benar-benar Bu Lastri menjadi seorang kepala sekolah, jadi punya pembelajaran, semua materi-materi yang dipelajari di pendidikan guru penggerak itu bisa dilaksanakan. Seperti hari ini bisa memimpin warga sekolah untuk merumuskan sebuah visi sekolah.
sekarang masih latihan, mungkin yang indah hanya sebagian, tapi nanti ketika sudah betul-betul berperan sebagai tugasnya, mungkin yang indah adalah seluruh warga sekolah. Ada bapak ibu guru semuanya, perwakilan murid, dan juga mungkin aliman sekolah. Karena sekali lagi kita tekankan bahwa visi itu adalah mimpi, tujuan dari masing-masing pribadi kita. Visi rumah tangga ya sesuai dengan kondisi lingkungan keluarga kita. Visi sekolah kita ya sesuai dengan satuan pendidikan. Jangan sampai di sekolah nanti itu kita melihat di sekolah orang lain. Nah, karena itu nanti berarti sesuai dengan bidang keilmuannya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang dipelajari dalam modul LUT4 akan menyampaikan kalau membuat visi itu adalah seperti ini loh. Dan nanti kalimat visi itu pun juga akan terumus sesuai dengan itu. Oke, Bapak Ibu, semuanya mudah-mudahan itu sudah dengan lancar, sudah diceritakan. Monggo langsung saya serahkan ke Bu Lasri. Mungkin nanti di akhir sedikit saya juga akan berikan koreksi. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan Allah mengharapkan semoga kegiatan yang yang kemudian berikutnya betul-betul nanti akan dapat menjadikan keberkahan khususnya bagi Ibu Lasri dan tentunya bagi kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu, sesuai apa yang sudah saya bagikan untuk kalimat cita-cita murid, monggo dicermati sesuai dengan skenario diskusi hari ini. Tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Tujuan diskusi adalah melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya dengan tepat. Ada kalimat terumpang, monggo di lembar yang kalimat terumpang, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Sudah ketemu lembarannya? Nah, monggo nanti dituliskan di kertas post-it.
Kalau di skenario itu waktunya 20 menit, tetapi jika di waktu 10 menit selesai, nanti bisa segera diganti. Untuk kalimat penumpang itu bisa disesuaikan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, karena tujuan dari pendidikan nasional utamanya adalah untuk mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Tetapi dengan mengikuti profil pelajar Pancasila itu juga dipertekankan untuk mewujudkan misi sekolah. Jadi dimensinya apa yang nanti perlu dituliskan di situ secara spesifik. Video nampaknya sudah selesai. Monggo ditempelkan sesuai pertanyaannya masing-masing. Monggo. Bapak Ibu, saya lanjutkan sesuai dengan skenario diskusi. Monggo salah satu dari anak-anak dulu ya, membacakan apa tadi yang sudah dituliskan di yang sudah ditempel di kertas pelajar. Ya. Jadi tidak usah mencari miliknya sendiri, yang penting dibacakan salah satu gitu ya. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki bakat atau fokus dalam prestasinya disertai akhlak yang baik, sopan, mandiri, juga bernalar kritis, berbudaya dengan dilandasi bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Satu lagi mereka yang nomor satu semuanya Kita memimpikan murid-murid yang berprestasi, memiliki akhlak yang mulia, dan memiliki kemampuan bernalar kritis yang bagus. Selanjutnya, berprestasi, kita memimpikan murid-murid yang berprestasi, berkarakter atau memiliki akhlak yang baik, mandiri, kreatif, dan berwawasan global. Selanjutnya, berwawasan global, lalu bersikap, bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama, berwawasan iptek, serta mempunyai prestasi akademik atau non-akademik. Selanjutnya, berakhlak mulia, mandiri, serta bernalar kritis. Lalu kita memimpikan murid yang mampu belajar dengan mandiri, bernalar kritis, berakhlak mulia sesuai dengan bakat prestasi peserta didik dengan berlandaskan Pancasila. Kita memimpikan murid yang unggul, bernalar kritis, berbudaya dan mandiri, serta menjunjung tinggi dan bisa mengharumkan nama sekolah. Lalu kita memimpikan murid yang menaati aturan sekolah, memiliki rasa toleransi yang tinggi, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Yang terakhir, kita memimpikan murid yang dapat lebih fokus dalam pencapaian prestasinya, disertai dengan akhlak yang baik, mandiri, juga kreatif, dilandasi dengan beriman pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.
Kita percaya bahwa murid adalah individu yang berbeda dari satu sama lainnya. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda sehingga kita dapat menggali setiap potensinya dengan landasan kemandirian serta nalar yang kritis, sehingga tiap anak dapat lebih mengetahui potensi dalam dirinya. Kita percaya bahwa murid adalah setiap anak-anak yang memiliki karakter dan kelebihan sehingga dapat menggali potensi seoptimal mungkin. Kita percaya individu yang memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Berikutnya, memiliki karakter yang bermacam-macam atau berbeda-beda. Merupakan anak-anak yang istimewa, memiliki keunikan dan keterampilan yang terpendam yang harus bisa dieksplor untuk bisa meningkatkan prestasinya. Anak-anak yang memiliki karakter dan keistimewaan yang dapat kita gali potensinya. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah seorang yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Murid adalah individu yang mempunyai karakter berbeda satu dengan lainnya, punya bakat dan minat yang dapat dimaksimalkan. Terakhir, kita percaya bahwa murid adalah anak didik yang berprestasi, mempunyai keunggulan yang beragam, serta bisa menjunjung tinggi nama baik sekolah dengan beragam prestasinya. Kesimpulannya berarti kita percaya bahwa murid adalah karakter yang berbeda, memiliki kelebihan yang bisa kita gali potensinya. Terima kasih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita di sekolah untuk mendapatkan pengajaran yang layak dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mendapatkan ilmu dan belajar itu pasti untuk mengembangkan karakter yang baik. Terus mereka dapat belajar untuk mendapatkan ilmu dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki serta belajar menjadi individu yang berkarakter baik. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu dan mendapat pengajaran yang layak. Di sekolah akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak serta menjadi siswa yang kreatif. Murid di sekolah yakin menjadi siswa yang layak untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolahnya adalah sekolah yang sangat berkebinekaan global dan unggul dalam prestasi dan memiliki sikap sopan dan akhlak terpuji. Mereka berada di sekolah akan mendapatkan pendidikan yang layak dan menyenangkan. Mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga budi pekerti yang baik. Kesimpulannya bahwa sadar betul bahwa siswa ke sekolah untuk mendapatkan pengajaran yang layak dan mendapat ilmu yang bermanfaat, kita belajar menjadi pribadi yang berkarakter. Mendapatkan menjadi pribadi yang berkarakter. Kita mahasiswa sekolah ini yakin untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, menciptakan ruang positif di sekolah, dan selanjutnya membimbing murid mencapai kebahagiaannya melalui pembelajaran yang menerapkan disiplin positif,
membimbing, menemani, dan memfasilitasi siswa supaya potensinya dapat berkembang sesuai kodratnya, mampu menciptakan budaya positif di sekolah, dan muaranya adalah kembali berpihak pada siswa. Yang keempat, dapat membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaannya dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang kelima, membimbing dan menuntut siswa untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, menciptakan budaya positif di sekolah. Tentunya bisa membimbing murid untuk mencapai bakat dan potensi yang dimiliki, menciptakan budaya positif, menciptakan sekolah yang aman, nyaman, asli, dan berbudaya. Yang selanjutnya, menaati tata tertib yang ada di sekolah, menciptakan lingkungan positif, menciptakan akhlak dan karakter yang baik, menggali potensi dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa itu sendiri. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yakin jika warga sekolah mempunyai prestasi yang beragam. Jadi kesimpulannya, kita sebagai warga di sekolah yakin untuk menciptakan ruang positif di sekolah, membimbing murid untuk mencapai dan menerapkan disiplin positif, menaati tata tertib yang ada. Yang kelima, kesimpulannya adalah menciptakan budaya positif di sekolah dan mentaati tata tertib sekolah. Untuk yang keenam, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Nah ini dituliskan juga di visi sekolahnya untuk teman-teman. Dari 6 kesimpulan itu monggo dirumuskan visi sekolah sesuai dengan rumusan yang sudah kita tentukan, dituliskan di kertas post-it dulu, baru nanti biar disampaikan, biar teman-teman punya kesempatan untuk memikir. Monggo yang terakhir mereka membacakan hasil rumusan ini biar lebih adil dan menyimpulkan visi sekolah bagaimana. Hasil diskusi yang berikutnya tentang perumusan visi sekolah. Yang pertama adalah merumuskan peserta didik yang berprestasi, mengoptimalkan bakat dan minat, berkarakter positif, dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, mewujudkan siswa berprestasi, berakhlak mulia, berwawasan kritis, dan berkarakter. Yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang mampu menggali bakat, potensi dengan berlandaskan akhlak mulia, berwawasan global, mandiri, berkarakter, serta berbudaya lingkungan. Berikutnya, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berwawasan global, serta berdasarkan etiket, bernalar kritis, taat dan hormat kepada guru, serta mampu mengeksplor bakat dan minat masing-masing. Berikutnya, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, berwawasan etiket, berbudaya positif, berkarakter, mandiri, serta menjunjung nama baik sekolah. Yang berikutnya, mewujudkan individu yang unggul dalam prestasi, berkarakter, siswa yang religius, memiliki kemandirian, bernalar kritis, kreatif, inovatif, serta berbudaya di lingkungan sekolah. Yang terakhir, berikutnya, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berwawasan global, mandiri, kreatif, dan inovatif. Berikutnya, mewujudkan peserta didik yang berperan, berprestasi, berkarakter, mandiri, bernalar kritis, serta berbudaya positif di sekolah. Berikutnya, mewujudkan sekolah yang religius, mandiri, berkarakter, memadukan bakat minat dan berbudaya lingkungan. Yang terakhir, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berbudaya di sekolah. Disimpulkan teman-teman,
dan berbudaya itu. Selanjutnya adalah merefleksikan dengan visi sekolah. Monggo dibacakan hasilnya. Bu Ani sudah? Monggo Bu Ani maju. Oke. Kata kerja mewujudkan belum ada. Terus kemudian juga kata karakter di visi lama itu masih terbatas pada karakter tertentu saja. Terima kasih. Pasti yang lain ada yang berbeda atau berbeda? Subjeknya yang dituju. Kalau sekolah atau murid Untuk peserta didiknya belum dimunculkan di situ. Coba Bu Ratna biar lebih jelas. Monggo dijelaskan. Nah, nanti tugasnya 8 standar itu ya kita bisa merevisi juga, termasuk karena memang untuk visi sekolah itu bisa tiap tahun diganti kalau mau. untuk visi yang sudah ada, menurut saya ditambahkan dengan kata kerja mewujudkan dan subjek yang dituju yaitu peserta didik atau sekolah. Jadi hasilnya adalah mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, berwawasan intelek dan kebangsaan berdasarkan intan serta budaya lingkungan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ratna cantiknya. Ini dari anak-anak ini yang saya belum dengar suaranya. Mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, religius, berwawasan dan kebangsaan berdasarkan intak serta budaya lingkungan. Terima kasih. Saya dari dua tiga tampilan yang sudah menyampaikan apa ya istilahnya masukan ya Bu ya, dari anak-anak ada belum ada kata kerja mewujudkan, kemudian karakter, kemudian subjek yang dituju terhadap visi sekolah yang ada. Nah, ketika nanti ada perubahan atau tidak bisa nanti kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian jika beliau berkenan berarti kita membuat visi sekolah yang baru yang lebih lebih mengenal berpihak pada anak begitu ya Bu. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari data yang terakhir, data yang keempat adalah menjawab beberapa pertanyaan di situ. Nanti monggo dituliskan di kertas, kemudian nanti dibacakan hasilnya. Nomor 1, inisiatif apa inisiatif berupaya dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah adalah melakukan observasi untuk mengetahui anak yang kurang kreatif atau kurang berbudaya lingkungan dan membuat rencana tindak lanjut. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Berkolaborasi dalam kegiatan aksi nyata tentang kreatif dan berbudaya lingkungan. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Contohnya adalah memberikan pembiasaan kepada siswa. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan itu, bagaimana rancangan waktunya,
Langkah konkretnya adalah sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Untuk waktunya dimulai di awal tahun pembelajaran. Terima kasih. Dari anak-anak ada yang Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Dilakukan observasi dengan menggunakan angket untuk mengetahui anak kurang kreatif, kurang budaya lingkungan. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasi antar guru dan orang tua, kreatif, dan kepala sekolah dilakukan secara massal dan konsisten tentang kreatif, budaya lingkungan, melibatkan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah atau visi sekolah dapat tercapai? Melakukan pembiasaan tentang kreatif dan budaya lingkungan di rumah dengan orang tua sebagai pemimpin. Yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan itu, bagaimana rancangan waktunya? Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan sekolah. Untuk waktunya nanti bisa didapatkan atau bisa dibicarakan. terima kasih semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Diskusi kita hari ini sudah berakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah mau saya rekodkan pada hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa cita-cita atau impian untuk murid yang dimiliki oleh setiap guru itu berbeda-beda, namun semuanya mengarah pada penerapan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, impian atau cita-cita tersebut yang kemudian kita rumuskan sebagai visi sekolah harus selalu konsisten dan kontinu dalam penerapannya di dalam sekolah dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, wali siswa, dan komite sekolah. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lastri, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu, jadi memang saya juga sudah prediksi ya kalau berkaitan hari ini bakal berjalan dengan lancar. Karena memang beliau kan juga tim manajemen sekolah. Terus kalau kita lihat di sini kebetulan yang hadir juga tim manajemen. Nah, sebagai penguatan dari saya, mohon untuk kedepannya lagi Bunda yang mudah-mudahan punya dengan pengalaman kuat juga di sekolah ini untuk perumusan visi misi sekolah itu seyogianya dilakukan seperti ini. Kalau saat ini hanya menghadirkan 5 orang guru, mungkin kan sama apa dari perwakilan mana yang bisa hadirkan juga komite sekolah, mungkin ada juga warga sekitar sekolah yang visi itu memang betul-betul mencerminkan impian kita warga sekolah. Jadi visi kita itu bukan visinya sekolah lain. Nah, seperti visi rumah tangga kita itu ya kita yang tahu mau dibawa kemana anak-anak, mau dibawa kemana tujuan hidupnya itu kan kita yang tahu. Jadi nggak asal comot. Nah, kalau sudah jadi visi itu kan tujuannya bersama, minimal masing-masing warga sekolah harus tahu. Kayak seperti itu, harus hafal. Dan masing-masing mempunyai komitmen untuk mewujudkan. Makanya itu perlu seringkali disosialisasikan terkait visi sekolah. Semua enak kabeh punya dari tak usah diurak-urak Bu. Maksudnya gitu loh. Nah, bagi sama baca ya Bapak Ibu. Oke, demikian Bapak Ibu dari saya. Sekali lagi saya sangat bersyukur dan mudah-mudahan dengan bisa berkolaborasi juga apapun pembelajaran untuk saya juga. Terima kasih. Mohon maaf dan kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.